Ketika mereka bertiga sedang asik melihat pemandangan di pulau tersebut, tiba-tiba ombak besar datang dan menghempaskan perahu mereka. Seketika, perahu mereka rusak dan terbawa ombak ke tengah pantai. Teh yang melihat perahunya terbawa ombak, lalu bertanya pada Suga, "Hyung, perahu kita!" Sambil menunjuk dengan mata melotot terfokus ke arah perahu. Jimin yang mencoba berlari dan berenang ke tengah pantai tidak mampu mengejar perahu tersebut. Lalu Suga memarahi mereka berdua. "Aku sudah bilang pada kalian, aku tidak mau ikut. Jika aku tidak ikut, mungkin aku bisa menolong kalian jika kalian terdampar di pulau ini. Dan lihatlah sekarang, kita bahkan tidak membawa apa-apa, bahkan handphone sekalipun." Sambil mengusap kepalanya. Lalu Jimin menghampiri Suga setelah gagal mengejar perahunya. "Lantas kita harus bagaimana? Ini sudah terjadi." Teh yang terdiam merenung di tepi pantai sambil duduk lalu menyarankan pada Jimin dan Suga untuk tenang terlebih dahulu. "Kita tenangkan pikiran dulu. Duduklah. Kita bicarakan di sini. Kita tidak akan mendapatkan solusi jika kita saling menyalahkan." Lalu Suga dan Jimin duduk menghampiri Teh. Suga melihat sekeliling sembari mencari ide. Di pepohonan, ia melihat ada beberapa bongkahan kayu. Lalu Suga menyuruh Jimin dan Teh untuk mencari tali. "Di pulau seperti ini mana ada tali, Hyung? Jangan mengatakan itu jika kamu belum mencarinya. Jangan bicara terus, ayo kita cari." Sembari mencari, Jimin menemukan tali dari akar pohon. "Hyung, aku menemukan banyak akar pohon yang panjang." Lalu Suga dan Teh menghampiri Jimin. Mereka mencabut beberapa akar pohon dan mulai membuat perahu dari bongkahan kayu. "Akhirnya, kita bisa pulang." Hari mulai sore, perahu pun selesai dibuat. "Ayo cepat kalian naik, kita harus sampai sebelum hari semakin gelap." "Hyung, naiklah duluan, biar aku dan Teh yang mendayung perahunya." Lalu Suga menaiki perahunya, sedangkan Teh dan Jimin mulai mendayung menggunakan batang pohon. Perahu pun mulai mengapung di lautan lepas. Angin di lautan ternyata lebih dingin daripada angin di darat. Apa kalian merasakannya? Aku tidak merasakan dingin ketika yang ada di pikiranku hanyalah pulang. Sembari terus mendayung. Yang ada di pikiranku adalah barang-barangku, jadi aku pun tidak merasakan dingin. Sembari melihat ke arah Teh. Lalu mereka berdua tas. Suga yang merasa hanya dirinya sendiri yang kedinginan, lalu mengatakan, "Baiklah, sepertinya aku pun harus memikirkan hal lain. Tapi sayangnya, tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Aku bahkan tidak membawa barang-barangku. Setidaknya Hyung pulang dengan membawa utuh dirimu sendiri, Hyung." Lalu Suga melirik ke arah Teh sambil mengatakan, "Meskipun aku pulang dengan selamat, tidak akan ada yang menyambutku. Aku akan menyambutmu, Hyung." Sambil tersenyum hangat. Lalu Suga melirik ke arah Jimin dengan tersenyum sambil mengatakan, "Haigo." Setelah beberapa lama mereka mendayung, akhirnya terlihatlah daratan pantai. "Wah, lihatlah! Kita akhirnya sampai. Jimin, akhirnya kita selamat." Sambil peluk Jimin. Lalu Jimin pun peluk Teh dan Suga sambil mengatakan, "Akhirnya." Suga yang dipeluk Jimin tiba-tiba mengatakan, "Jimin sih, kuharap kamu tidak lupa dengan janjimu. Sana pergi ke tepi pantai duluan, lalu sambutlah aku." Jimin yang sempat terlupa lantas bergegas pergi ke tepi pantai duluan sambil berlari. "Baik, Hyung." Sambil hormat pada Suga dengan penuh semangat. Lalu Teh mendayung dengan cepat agar segera sampai ke tepi pantai. Jimin yang sudah sampai di tepi pantai lalu berdiri dan melambaikan tangannya pada Suga dan Teh. Lalu Jimin berteriak sambil melambaikan tangannya, "Hyung! Teh! Akhirnya kalian kembali.
Suga yang melihat itu lantas tersenyum sambil memalingkan mukanya. Sedangkan T ikut melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Jiminsi, aku merindukanmu." Akhirnya mereka sampai di tepian pantai. Suga, T, dan Jimin langsung kembali ke tempat penitipan barang dan mencari penginapan di sekitar pantai. "Aku lelah. Hari ini kita tidur di sini dulu. Kita cari penginapan di sekitar sini. Besok pagi baru kita pulang." "Iya, Hyung. Aku juga lelah. Ayo, T." Sambil merangkul T. Akhirnya, mereka pun tidur di penginapan dalam satu kamar.